Sensasi media massa saat umat Yahudi datangi Bukit Bait Suci. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini Fakta Israel ingin membahas tentang berita-berita yang ada di media massa di Indonesia mengenai orang Yahudi yang beribadah di Bukit Bait Suci, atau yang lebih dikenal oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai kawasan Al-Aqsa. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu telah menyaksikan video-video yang berkaitan dengan Tisha B'Av atau tanggal 9 bulan Av dalam kalender Yahudi yang dikenang sebagai hari keruntuhan Bait Suci pertama dan Bait Suci kedua. Fakta Israel telah membuat video, Bapak Ibu bisa lihat, untuk melengkapi data sejarah tentang Tisha B'Av. Ketika orang Yahudi datang ke wilayah Bukit Bait Suci yang Fakta Israel tadi sudah sebutkan disebut sebagai kawasan Al-Aqsa, maka dunia akan bereaksi. Dunia tidak akan menerima orang Yahudi datang ke bekas bait suci untuk berdoa, bernyanyi, atau sekedar jalan di seputar Bukit Bait Suci itu. Mengapa? Karena mereka tidak mau dunia tahu tentang sejarah dan kebenaran bahwa dua masjid yang ada di Bukit Bait Suci itu, Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kuba Emas, berdiri di bawahnya ada reruntuhan Bait Suci. Bait Suci pertama yakni tahun 586 sebelum Masehi diruntuhkan oleh Babilonia. Bait Suci Salomo. Lalu Zerubabel membangun kembali Bait Suci kedua dan diruntuhkan kembali pada tahun 70 Masehi oleh Romawi. Kemudian ketika Islam lahir, barulah dibangun masjid. Dunia tidak mau jika kebenaran ini dinyatakan. Karena itulah mereka melarang orang Yahudi beribadah, orang Yahudi mengucapkan doa di area Bukit Bait Suci yang notabene adalah tempat atau lokasi Bait Suci pernah berdiri. Nah, Bapak Ibu semua, kita lihat apa yang ditulis oleh media massa di Indonesia. Saya baca dari Detik. Pemukim Israel serbu Al-Aqsa, lebih dari 4.200 orang masuki kompleks masjid. Serbu, tidak diserbu Bapak Ibu. Orang Yahudi datang karena Tisha B'Av, hari paling menyedihkan, hari paling sedih, hari berduka cita karena Bait Suci diruntuhkan. Makanya orang Yahudi datang ke area Bukit Bait Suci. Lalu ada dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI. Ini anggota dewan. Kok anggota dewan gak ngerti sejarah? Dikatakan oleh situs DPR, BKSAP kecam penyerbuan Masjid Al-Aqsa. Desak PBB dan OKI bertindak. Tidak ada penyerbuan masjid. Masjidnya tidak dimasuki oleh orang Yahudi karena orang Yahudi tahu lokasi Bait Suci ada di mana. Ruang Maha Kuduslah yang menjadi arah orang Yahudi ibadah. Orang Yahudi Bapak Ibu selama ribuan tahun selalu beribadah menghadap kota Yerusalem. Namun ketika mereka berada di Yerusalem, maka mereka menghadap ke ruang Maha Kudus yang ada di bawah Bukit Bait Suci. Kita lihat lagi ya apa yang ditulis oleh media massa di Indonesia. CNN, 2.300 pemukim Israel serbu kompleks Al-Aqsa, gelar ritual Yahudi. Ritual yang dimaksud adalah berdoa, baca kitab ratapan. Karena apa? Ratapan adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia mengenang kehancuran kota Yerusalem dan keruntuhan Bait Suci di masa Salomo.
Lalu Bapak Ibu, Republika, pemukim Israel menerobos Masjid Al-Aqsa. Penerobosan ribuan pemukim dinilai upaya sistematis untuk menguasai Masjid Al-Aqsa. Enggak, orang Yahudi enggak kepingin menguasai Masjid Al-Aqsa. Ya, tidak. Karena lokasinya bukan di situ dulu bait sucinya berada. Jadi jangan GR. Di sini saya mengutip apa yang ditulis Republika dari Sudarnoto, dari MUI. Saya mengutuk keras atas nama pribadi maupun atas nama Majelis Ulama Indonesia. Saya percaya seluruh bangsa Indonesia, terutama umat Islam, mengecam tindakan kelompok ekstremis Zionis yang menerobos masuk ke pelataran Masjid Al-Aqsa. Bapak Ibu semua, tidak ada ekstremis. Mereka semua justru adalah orang-orang Yahudi yang sangat taat. Karena apa? Karena tidak semua orang Yahudi memperingati Tisha B'Av. Tidak semua orang Yahudi peduli pada keruntuhan bait suci pertama maupun bait suci kedua. Tidak semua orang Yahudi merasa perlu berpuasa di hari Tisha B'Av atau bahkan datang ke Bukit Bait Suci untuk mengenang bait suci pertama dan bait suci kedua. Dan ingat, buat kita orang Kristen, bait suci kedua itulah bait suci masa Yeshua. Pada usia 8 hari, Yeshua sebagai anak laki-laki orang Yahudi, dia harus dibawa ke bait suci untuk disunat. Dan ini berlangsung sampai hari ini. Jadi kita umat Kristen juga berkepentingan terhadap bait suci. Ya, kita juga bersedih, berduka ketika bait suci pertama dan bait suci kedua dihancurkan. Nah, Bapak Ibu semua, kita lihat bagaimana pemerintah Indonesia lewat Kemlu juga mengecam ya orang Yahudi yang datang dalam rangka Tisha B'Av. Di sini dikatakan Menteri Luar Negeri Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab mengutuk keras eskalasi Israel di Masjid Al-Aqsa, khususnya invasi massal pemukim yang dipimpin oleh Menteri Ekstremis Israel ke Masjid Al-Aqsa. Dan Bapak Ibu, ini dianggap tindakan provokatif yang tidak dapat diterima. Bapak Ibu semua, fakta Israel hanya bisa bilang begini. Pelajari sejarah supaya kita bisa tahu di mana posisi kita. Jika kita tahu sejarah, maka kita sadar betul bahwa jauh sebelum agama Islam lahir di abad ke-6, bait suci yang kedua sudah diruntuhkan oleh Romawi. Artinya rentang waktunya sangat jauh Bapak Ibu, sekitar 600 tahun. Jadi Bapak Ibu yang ada di Kemlu, diplomat-diplomat terhormat, silakan baca sejarah. Pelajari sejarah sebelum mengecam. Dan Bapak Ibu semua, kita yakin dan percaya semakin kita mengerti sejarah, sejarah adalah kekuatan bangsa Israel. Kita semakin kokoh dan teguh dalam beriman. Dan kita tahu Israel adalah tanah perjanjian. Karena di atas tanah perjanjian itulah Tuhan memilih untuk membangun rumah ibadah orang Yahudi, yakni bait suci. Dan sejarah membuktikan bangsa Babilonia, bangsa Romawi menghancurkan bait suci orang Yahudi. Dan itu belum ada umat Islam pada masa itu. Saya Monique Rakers, Am Yisrael Hai. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Bapak Ibu semua, kebenaran kita bisa temukan dalam Alkitab kita. Puji Tuhan untuk Alkitab. Mari kita bersyukur senantiasa untuk Alkitab kita. Shabbat Shalom. Saudara, terima kasih Anda mendukung pelayanan edukasi dari YouTube Fakta Israel. Silakan bagikan link dari video-video YouTube Fakta Israel agar semakin banyak orang Indonesia teredukasi tentang sejarah bangsa Israel dan mengenal kebenaran.